Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar etika atau filsafat moral. Bagian dari filsafat yang tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang mengawang-awang, tetapi berbicara tentang sesuatu yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan, yaitu moral. Apa itu etika? Dalam sehari-hari kita sering membicarakan istilah ini. Misalkan ada seorang pengamat mengatakan ini adalah sesuatu yang melampaui etika. Ini adalah sesuatu yang tidak etis. Etika itu penting bagi kehidupan sehari-hari. Banyak kita mengenal kata etika dalam keseharian kita, tetapi apakah etika yang dimaksud adalah sebagaimana yang dipahami dalam kajian filsafat? Mari kita pahami. Yang pertama, pengertian etika dalam sudut pandang filsafat itu adalah suatu refleksi filosofis atas baik buruk dari sudut pandang moral. Jadi di sini, di dalam etika, kita mempertanyakan apa itu baik, apa itu buruk dari sudut pandang moral. Kita akan membicarakan itu. Di dalam etika, dalam sudut pandang filsafat itu adalah sebuah kegiatan mempertanyakan baik buruk dari sudut pandang moral. Ini adalah etika dalam pengertian filsafat. Jika demikian artinya maka tentu saja ucapan-ucapan sebagaimana jamak kita dengar sehari-hari, misalkan ini perbuatan yang tidak etis dan semacamnya, itu tidak termasuk di dalam wilayah ini. Lantas di dalam wilayah apa pengertian-pengertian itu? Sebenarnya bahasa-bahasa yang beredar sehari-hari menggunakan istilah etis, etika, dan seterusnya itu tidak salah. Mengapa? Karena etika pada prinsipnya ketika kita melihat kamus itu memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah etika sebagai nilai. Di sini etika dikenal sebagai nilai berkenaan dengan baik buruk yang berlaku dalam satu masyarakat. Ada nilai yang mengatakan ini baik, ini buruk, itu adalah nilai etis, nilai etika. Nah, ini pengertian etika yang pertama. Maka di sini perkataan-perkataan seperti orang itu etikanya baik, misalkan, itu cocok untuk pengertian etika dalam pengertian yang ini. Sementara yang kedua, pengertian etika itu adalah etika sebagai kode etik. Dia adalah kumpulan asas atau nilai yang menyangkut moral. Jadi kumpulan dari makna yang pertama tadi itu adalah kode etik. Itu makna etika dari yang kedua. Yang berikutnya, ini yang lebih dekat kepada kajian filsafat. Etika sebagai ilmu. Dia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ini etika dalam pengertian sebagai ilmu. Secara lebih jauh, kalau kita petakan makna etika dari 3 makna yang tadi, kalau etika dalam pengertian dia dianggap sebagai sebentuk moral, moral yang direfleksikan oleh kajian etika dalam pengertian filsafat tadi, itu adalah dalam pengertian yang pertama dan yang kedua, yaitu sebagai nilai dan sebagai kode etik. Sementara etika sebagai ilmu ini lebih dekat kepada kajian filosofis, tetapi tidak semuanya itu filosofis. Nanti saya akan jelaskan. Etika sebagai ilmu ini lebih dekat kepada kajian filosofis. Tapi tidak semuanya. Dari pengertian etika sebagai ilmu ini adalah bagian filosofis. Mengapa? Karena dalam etika sebagai ilmu itu memiliki 3 kandungan arti. Ada 3 arti ketika kita membicarakan etika sebagai ilmu. Yang pertama, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif ini seperti yang dilakukan oleh kalangan sosiolog, antropolog, dan semacamnya. Mereka hanya melukiskan fenomena moral tanpa memberikan penilaian atas baik buruknya.
Ada fenomena moral di masyarakat Jawa misalkan. Mereka akan meneliti itu, mereka hanya akan menunjukkan itu tanpa memberikan penilaian apakah etika itu sudah baik, tanpa memberikan analisis apakah etika itu sudah baik atau buruk. Moral itu sudah baik atau buruk. Di sini. Jadi etika deskriptif itu yang seperti itu. Etika sebagai ilmu yang kedua dalam artian yaitu etika normatif. Ini biasanya adalah etika dalam pengertian filosofis, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Di sini direfleksikan secara filosofis nilai-nilai moral dalam masyarakat atau sistem moral yang telah dikonsepkan oleh para filsuf. Nah, kalau etika deskriptif tadi hanya memberikan gambaran terhadap moral, nah di etika normatif ini lebih jauh gerakannya, yaitu memberikan refleksi filosofis, mempertanyakan nilai-nilai etika itu, kemudian memberikan penilaian terhadap etika itu juga. Sehingga memunculkan konsep baru etis ini kemudian dikritik lagi, muncul konsep baru lagi, dan seterusnya. Jadi etika normatif ini lebih jauh gerakannya daripada etika deskriptif. Dia melakukan refleksi filosofis terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat. Tidak hanya mendeskripsikan tetapi merefleksikan secara filosofis, termasuk memberikan penilaian di sini. Itu etika normatif. Etika sebagai ilmu dalam pengertian yang ketiga itu adalah metaetika. Meta itu melampaui artinya. Dia melampaui etika. Di sini tidak lagi dibahas tentang bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang buruk, tetapi melampaui itu. Yang dianalisis adalah kata-kata moral. Filsuf yang menjadi pelopor dalam metaetika ini adalah George Moore, filsuf Inggris. Dia berkeyakinan bahwa salah satu tugas utama dalam filsafat itu adalah analisis terhadap bahasa. Nah, di sini dia mengkaji bagaimana bahasa etika itu direfleksikan secara filosofis. Seolah-olah memang bahasa etika itu sama seperti bahasa-bahasa yang lainnya, dia mengandung informasi. Tetapi ketika diteliti lebih lanjut, bahasa etika itu memiliki kekhasan. Dia ada emosi yang ikut di dalam kata-kata etis misalkan. Misalkan dia membedakan ya, mobil ini kondisinya baik. Si A berperilaku baik. Itu berbeda artinya dalam kajian etika. Nah, metaetika itu juga pembahasannya salah satunya ya seperti itu. Dari tiga makna etika sebagai ilmu tadi, kalau kita lihat secara terperinci, maka akan kita dapati bahwa etika dalam pengertian filosofis atau dalam pengertian filsafat itu termasuk dalam etika normatif dan metaetika. Sementara etika deskriptif itu adalah etika dalam pengertian umum sebagai ilmu, bukan kajian filsafat. Nah, kalau ditanya etika yang dalam filsafat itu yang seperti apa, refleksi filosofis terhadap moral itu yang seperti apa, contohnya adalah etika normatif dan metaetika. Beginilah arti etika dalam pengertian filsafat. Bedanya dengan etika dalam pengertian yang lain dalam keseharian kita. Dan ini yang berikutnya, dan ini penting untuk dipahami karena dalam keseharian kita, ketika berbicara moral, itu kita seolah-olah berbicara tentang sopan santun. Padahal antara moral dengan sopan santun itu berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah, kalau moral, yang pertama itu adalah menyangkut perbuatan itu sendiri. Sementara sopan santun itu menyangkut cara suatu perbuatan itu dilakukan. Misalkan, yang termasuk moral, yang termasuk sopan santun ya. Cara bagaimana kita melakukan suatu perbuatan. Misalkan sopan santun ini masuk sopan santun. Saya kalau memberikan sesuatu kepada orang lain maka pakailah tangan kanan. Misalkan itu cuma masuk sopan santun. Tetapi tangan kanan ini bisa buruk dalam pengertian moral. Kenapa? Misalkan saya menyuap polisi dengan menggunakan tangan kanan. Secara sopan santun itu bagus menggunakan tangan kanan, tetapi secara moral itu salah karena saya menyuap, melakukan penyuapan. Nah, itu bedanya antara sopan santun dengan moral yang pertama. Berbedanya yang kedua adalah
Kalau moral itu berlaku dimanapun walaupun di ruang privat. Sementara sopan santun dia berlaku hanya ketika berada di ruang sosial. Misalkan, saya harus menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus ketika berada di ruang sosial di kelas misalkan. Saya masuk ke kelas kuliah misalkan harus memakai sepatu. Nah, itu termasuk wilayah sopan santun. Ya, sopan santun berlaku hanya ketika ada di situ. Kalau keluar dari kelas saya mau pakai sendal boleh. Tetapi kalau moral, meski berada di ruang privat itu tetap berlaku. Misalkan mencuri. Walaupun dalam keadaan sendiri, mencuri itu tetap tidak baik, apalagi berada di ruang sosial. Jadi, itu bedanya etika dan sopan santun yang kedua. Bedanya yang ketiga, moral itu cenderung lebih universal daripada sopan santun. Sopan santun itu cenderung relatif. Misalkan, di daerah A, sopan santunnya itu adalah kalau salaman, kalau berbicara itu menatap matanya. Tetapi di daerah B, ketika berbicara, sopan santunnya itu tidak menatap matanya, melainkan menunduk. Ini kan berbeda antar satu dengan yang lainnya. Tetapi, kalau moral, cenderung lebih universal. Membunuh, mau di daerah A, daerah B, daerah C, itu semuanya sama. Hukum moralnya itu tidak boleh. Tidak baik. Makanya itu moral. Itu bagian moral. Moral itu lebih universal daripada sopan santun. Yang berikutnya, moral itu cenderung wilayahnya ke batiniah, sementara sopan santun itu lebih kepada lahiriah. Maksudnya apa? Misalkan, sopan santun itu lebih mengutamakan lahir ya, mengutamakan lahir. Seorang penipu misalkan, dia bersikap sopan sekali sama kita, tetapi dimensi batinnya, penipu itu ingin menipu kita. Dilihat dari sudut pandang moral itu tetap salah, tetapi dilihat dari sudut sopan santun dia benar karena dia sudah mengikuti aturan-aturan sopan santun. Tetapi secara lahiriah saja. Tapi moral itu lebih jauh dari itu. Dia juga melingkupi wilayah batin, cenderung kepada wilayah batin, sehingga maksud baik, maksud jahat itu wilayahnya moral, bukan sopan santun. Jadi ini perbedaan antara moral dan sopan santun. Perbedaan ini penting untuk digariskan. Kenapa? Karena ketika dalam keseharian kita mempersamakan moral dengan sopan santun, kita akan terjebak untuk lebih fokus kepada sopan santun. Kenapa? Karena sopan santun itu lebih terlihat daripada nilai moral. Padahal yang sebenarnya lebih utama itu adalah moral. Ini yang misalkan contoh yang banyak ketika kita berbicara sopan santun dan moral. Banyak misalkan ketika kita di kelas, ketika kuliah, dosen misalkan akan sangat marah ketika ada mahasiswa masuk kelas menggunakan sendal. Tetapi banyak dosen yang cenderung abai melihat dimensi plagiasi dari tugas-tugas mahasiswa. Padahal plagiasi itu adalah wilayahnya moral, sementara sopan santun, sandal itu wilayahnya sopan santun. Itu pentingnya kenapa kita harus membedakan antara moral dan sopan santun supaya kita ke depannya bisa lebih melihat dimensi moral daripada sopan santun. Fokusnya kepada itu karena jelas di sini moral itu lebih baik lebih utama daripada sopan santun. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang pengantar etika atau filsafat moral. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.